Gimana cara Persib mengalahkan Bangkok United? Kemenangan Persib atas Bangkok United di ACL 2 memastikan mereka lolos sebagai juara grup. Lalu, seperti apa taktik racikan Boyan Hodak yang memastikan mereka menang di laga ini? Menghadapi blok depan dari struktur bertahan 4-4-2 Bangkok United, Persib membangun serangan dengan 3 pemain dari belakang. Klok berperan sebagai pivot tunggal di tengah, sementara Lucho bergerak ke area fullback kiri saat Eliano naik ke depan. Di sini Persib dapat progres bola ke Klok setelah Anan terpancing presnya ke depan dan posisi Lucho yang menarik Nakamura sebagai pemain sayap melebar. Dengan naiknya Eliano di sayap, William dapat masuk ke area dalam dan mengikat gelandang Bangkok di belakang. Pergerakan dinamis ini yang memberi Klok ruang untuk dapat menerima umpan di tengah. Kemudian garis pertahanan Bangkok yang diikat dan terdorong mundur oleh 3 pemain depan Persib membuat William bisa jadi target progresi di antar lini. Di laga ini Persib dapat progresi bola melalui kedua area flank, dan saat menyerang dari kanan, mereka melakukan rotasi posisi yang serupa. Putros yang overlap ke depan meninggalkan ruang di sebelah Matrikardi yang dapat diisi oleh Klok. Sementara Tom Hai turun ke tengah untuk jadi pivot tunggal. Naiknya Putros mengikat fullback lawan di belakang, sehingga saat Klok mengiring bola ke depan, Azik teroverload 1 versus 2 di area sayap setelah Berginho drop buat jemput bola. Keberadaan Putros di sayap berperan untuk memberi variasi dalam build-up Persib, seperti yang terjadi dalam proses terciptanya peluang Lucho di babak pertama. Lewat build-up direct ke depan, umpan lambung Klok menuju Berginho dapat dipantulkan ke Putros yang menyerang ruang di sayap kanan yang kosong. Kemudian garis pertahanan Bangkok yang terdorong mundur oleh Putros dan 2 pemain lain di dalam kotak membuka ruang untuk Lucho yang bebas di tengah. Namun senjata utama Persib pada laga ini bukan saat mereka pegang bola, melainkan saat out possession atau saat tanpa bola. Sejak awal pertandingan, Persib menerapkan high press man to man untuk mengganggu build-up Bangkok United yang membangun serangan dengan struktur 2-4. Saat membangun serangan, kedua striker Bangkok seringkali bergerak turun untuk membentuk box midfield dan mengoverload lini tengah. Untuk mencegahnya, Barba marking man to man kepada Kunori dengan naik press ke depan. Dengan begini, Klok bisa fokus jaga Anan tanpa khawatir teroverload. Marking man to man kepada setiap opsi umpan yang turun di half space efektif untuk menghentikan progresi bola mereka. Seperti Eliano yang marking Guntapon di half space kiri dan Matrikardi pressing Kunori yang bergeser ke kanan. Dalam kondisi tertekan, target progresi Bangkok jadi terpaksa umpan balik ke belakang yang memberi peluang bagi Persib untuk menyerang lewat high press di area sepertiga akhir. High press sendiri digunakan oleh Persib sebagai alat penghasil peluang instan. Seperti yang terjadi di sini, main marking intens dari Lucho kepada Kosovic efektif menghasilkan serangan balik di area bertahan Bangkok. Counter press setelah kehilangan bola juga dilakukan Persib untuk mematahkan serangan balik dan mempertahankan tekanan di area lawan, termasuk dalam momen tembakan Tom Hai yang membentur tiang. Selain dari high press, Persib dapat melakukan serangan balik cepat setelah mengantisipasi long ball. Dengan bertahan dalam blok lebih rendah, posisi fullback Persib lebih dekat dengan target markingnya di sayap, sehingga lebih siap untuk memotong umpan panjang dari Bangkok. Intensitas berduel saat tanpa bola dan juga support cepat dari pemain di area sayap menjadi kunci penting untuk melancarkan serangan balik cepat dengan sempurna. Strategi inilah yang menghasilkan gol tunggal untuk Persib dalam laga ini. Bermula dari long ball yang dilepaskan kiper Bangkok menuju sektor kiri pertahanan Persib, William melakukan track back dengan intens saat mengawal Selanon yang bergerak di half space, sehingga ia dapat memotong umpan dan merebut bola. Setelah bola berhasil direbut, Tom Hai berperan sebagai konektor serangan balik menuju Berginho di tengah. Sementara, William langsung berlari ke depan untuk memberi support di sayap kiri. Berginho yang bergeser ke dalam berfungsi untuk menjaga koneksi yang rapat di sisi bola agar serangan balik bisa terus berjalan. Dengan begitu, ia dapat menyambung serangan di sisi kiri lalu mengirim crossing ke Ramon yang siap di dalam kotak penalti sebagai target man. Hingga terciptalah gol yang memenangkan Persib di laga ini. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.